sebelum kita mulai segala aktivitas kita, segala rangkaian, satu orang tuh bikin doa dulu. Nah, sekarang bikin doa. Mari, bikin doa. Sebelum kita memasuki belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya Tuhan, bimbingkan kami pada pelajaran ini. Semoga pelajaran hari ini lancar dan bisa belajar dan berpikir. Yesus, amin. Kita lanjut. Kita absen dulu. Ambil absen. Sebelum kita masuk pada materi. Raleus, Amin dulu. Emmanuel, ada Pak. Eskel, ada Pak. Dania Ikai, ada Pak. Kita lanjut. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar masalah lanjutan dari PPL pertama, yaitu masalah jangka sorong. Tapi sebelum kita masuk pada materi jangka sorong, kita bahas kembali materi-materi yang telah kita laksanakan pada pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran yang dicapai, peserta didik mampu mengklasifikasi berbagai jenis alat ukur, entah itu alat ukur jangka sorong, mikrometer, dial indikator. Pada pertemuan itu pertama itu kita sudah bahas sedikit tentang masalah materi jangka sorong. Nah, kita fokus satu pada alat ukur, yaitu alat ukur jangka sorong. Langsung saja. Ini. Jadi metode yang saya gunakan di sini masih seperti yang lalu, yaitu discover learning atau tatap muka langsung dengan peserta didik. Seperti itu. Jadi tujuan yang diincar pada hari ini, tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu mengenal alat ukur jangka sorong dan mampu menggunakan standar sesuai dengan standar atau SOP. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu membaca atau mampu mengkalibrasi. Nah, mampu mengkalibrasi jangka sorong. Seperti itu. Nah, masuk pada itu, apa jangka sorong? Ada yang tahu jangka sorong itu apa? Coba katakan, yang tahu fungsi dari jangka sorong? Apa jangka sorong? Alat pengukur mesin. Nah, alat pengukur mesin. Apa lagi? Kedalaman dan kelebaran. Nah, oke, itulah. Itu tadi pengertian. Itu semua sudah betul bahwa jangka sorong itu adalah untuk mengukur sebuah benda, entah itu mengukur kedalaman, diameter luar, diameter dalam, ketebalan. Nah, itu adalah fungsi dari jangka sorong. Setelah itu perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Media Belajar Teknik. Kali ini kita akan bahas kartu yang berat, yang bahwa skala radius untuk sebuah milimeter, di mana penelitiannya adalah 0,05 mm, dan yang atas ini adalah skala utama untuk satuan inci, dan ini adalah skala radius untuk satuan inci dengan penelitian 1/128 inci. Di mana cara membaca jangka sorong yaitu skala utama ditambah dengan skala radius. Untuk contoh yang pertama, kita lihat mengukur 0,05 mm atau penelitiannya pada jangka sorong ini adalah 0,05 mm. Ya. Oke, saya kira tadi itu materi atau video cara pembacaan dari alat ukur jangka sorong. Nah, jadi kita masuk pada diskusi, tapi sebelum kita masuk diskusi, saya sampaikan langkah dari proses pembelajaran ini. Di mana proses pembelajaran ini yang saya ambil
disebut learning itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan pertama itu adalah pemberian masalah atau sebuah stimulasi. Masalah apa yang harus kita selesaikan? Nah, masalah itu adalah sebuah pengukuran. Langsung saja. Ini kita sudah bagi kelompok. Nah, yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga dan kelompok empat. Semua sama. Pengukurannya semua sama. Cuma yang membedakan adalah ada yang menggunakan ketelitian 0,02 dan 0,05. Ya, langsung saja bagi LKPD per kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 4. Nah, kelompok 5, kelompok 4, 3. Jadi perhatikan di sini. Di sini sudah tertuang tujuan, keselamatan kerja, alat tambahan dan langkah kerja. Di sini sudah ada langkah kerjanya yang harus kalian lakukan. Nah, jadi untuk pengisiannya ada di belakang. Jadi silakan tulis nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan tulis nama kalian. Sebentar akan dipresentasikan. Nah, hasil yang kalian dapatkan, setiap kelompok maju ke depan. Nah. Bisa? Ya, sebelum kita mulai pekerjaan, mungkin ada yang bertanya, silakan. Mungkin ada yang kurang mengerti, atau mungkin ada yang bertanya tentang pengukuran yang kasor, cara penggunaannya atau apa segala macam. Nah, silakan. Ada? Nah, silakan. Peter. Bagaimana? Hah? Oke. Nah, cara penghitungannya. Ini adalah yang kasorong yang ketelitian 0,05. 0,05. Nah, jadi untuk mengukur diameter dalam, kita menggunakan rang atas. Rang atas. Kita mulai pekerjaan itu ada 5 pengukuran. Ada pengukuran luar, diameter dalam, ketebalan, panjang. Ya, oke. Saya beri waktu sekitaran 3-10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Hei, semangat. Tunggu dari sini. Sampai sini. Ini kita balik berapa? Ulangi dulu. Hah? Kasih bilang ulangi. Jangan fokus pada masalah satu. Rugi kalau kita melakukan semua pekerjaan, lalu kita hanya asal-asal saja. Harus teliti betul, karena ini menggunakan ketelitian. Ingat cara kamu juga. Kita 0,5. Nah, oke, jelas. Waktu sudah habis untuk pekerjaan LKPD. Jelas. Sudah semua? Ya. Sekarang waktu untuk presentasi. Jadi presentasi ini kelompok 1 naik, mungkin dari kelompok lain
mungkin ada bertanya. Mungkin dari mana ambil itu, hasilnya bagaimana? Seperti itu. Oke, itu nomor 1. Nomor 1 silakan naik. Silakan naik sini. Silakan berdiri. Baik, selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Saya akan presentasi yang kami dapatkan, yaitu jangka pengukuran, jangka kedalaman atau jangka kedalaman atau ketinggian. Dan di sini kami kelompok 1 akan membacakan kalau kami pendapatnya. Pengukur diameter luar, diameter utama 58,15 mm, diameter jurus 0,3 mm, dan semua gabungkan 58,30 cm. Itu pengukur diameter luar. Diameter kedalaman blok silinder 15,60 dan 15,60 cm. Itu yang blok pengukur kedalaman. Pengukur ketebalan 5,1 mm. Itu yang ketebalan. Untuk panjang lubang silinder 0,57 mm. 28,6. Yang hasil yang kami dapat 0,085 mm. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang bertanya, silakan. Mungkin ada yang lain yang bisa bertanya, atau mungkin ada yang belum dipahami. Itu tadi dari kelompok 1 hasil yang didapatkan. Mungkin ada dari kelompok lain pertanyaan atau sanggahan atau tanggapan atau bagaimana? Silakan. Jelas? Oke, kalau jelas silakan dulu. Lanjut pada kelompok 2. Ya, itu tadi. Setelah semua selesai presentasi, pasti semua hasilnya akan berbeda-beda. Kenapa? Karena penelitian yang kalian gunakan, yang kalian gunakan, itu semua berbeda pada penelitian. Seperti itu. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita masuk pada evaluasi. Sejauh mana pengetahuan tentang alat ukur jangka sore. Nah, ini ada soal, ada 10 nomor. Silakan kerjakan. Silakan tulis nama paling depan. Silakan. Ya, silakan kerja. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama di depan. Di sini saja. Nah. Ya. Tulis nama ini.
Pukul Pak sudah. Ya, baiklah. Pada hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran mengenai alat pukulnya kasorong. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita upload dulu. Nah, sebelum kita tutup, kita masuk pada kesimpulan. Di mana kesimpulannya adalah tentang apa yang kalian sudah pelajari hari ini. Tentang mengukur. Nah, jadi kesimpulannya adalah alat ukur yang kalian gunakan, entah itu menggunakan ketelitian 0,05 atau 0,02 pada pengukuran, itu hasilnya akan berbeda-beda. Hasilnya akan berbeda-beda dari ketelitian 0,2, 0,5, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian ukur, entah itu benda piston kah atau lubang silinder, nah itu akan berbeda seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai yaitu penyetelan klem. Seperti itu. Sampai situ. Sebelum kita tutup kegiatan perjalanan ini, satu orang pimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan, pada siang hari Tuhan, kami akan sudah bersama kami masing-masing dan yang kami ingin kami di jalan sampai keluar kami masing-masing. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mengikuti ibadah. Engkau kami membimbing kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekian dari saya. Selamat siang. Silakan pulang. Fajar pagi bersinar menghiasi